Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Elsa Mayori Bakri, NIM 19020405138, kelas 5B Agribisnis dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, MPD, semester 5. 1. Apakah yang dimaksud dengan kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan dan mengapa pemberiannya harus secara adil? Jawabannya adalah remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seorang pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi dalam perusahaan yang sifatnya rutin di mana ia bekerja, atau bisa juga disebut sebagai sesuatu yang diterima oleh seorang pegawai atau karyawan dan dari tempat ia bekerja. Dengan adanya keadilan dalam remunerasi diharapkan dapat mencegah kesenjangan kesejahteraan baik antar pegawai negeri maupun antar pegawai negeri dengan pegawai swasta. 2. Apakah tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja atau performance appraisal di dalam perusahaan? Jawabannya yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan, membuat keputusan mengenai promosi, perubahan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja. Mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tujuan dan tanggung jawab posisi. Menilai kinerja karyawan terhadap sasaran posisi. Yang ketiga, pengembangan karir adalah salah satu program sumber daya manusia jangka panjang yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jawabannya yaitu, menurut pendapat saya sangat bagus karena dengan adanya pengembangan karir, perusahaan bisa mengembangkan kreativitas perusahaan untuk memajukan dan menaikkan investasi pemasukan pendapatan perusahaan agar berkembang. Nomor 4. Jelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja bagi karyawan. Jawabannya yaitu 1. Gaji yang sesuai, 2. Budaya perusahaan, 3. Tujuan bekerja, 4. Tujuan pribadi. Selanjutnya nomor 5. Mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja sumber daya manusia di perusahaan dan sebutkan beberapa tujuan motivasi yang Anda ketahui. Jawabannya yaitu, motivasi dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan mereka. Motivasi dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat dan maksimal. Motivasi dapat membuat karyawan untuk selalu memberikan hasil usaha yang terbaik. Motivasi dapat membantu pengembangan diri masing-masing karyawan. Adapun tujuan pemberian motivasi antara lain: 1. Mendorong gairah dan semangat kerja bawahan. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 5. Meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkatan absensi karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Nomor 6. Alat untuk memotivasi ada 2, yakni material motivation dan immaterial motivation. Berikan penjelasan Anda. Jawabannya, alat motivasi. Motivasi material atau insentif material adalah motivasi yang bersifat materi sebagai imbalan atas prestasi seperti upah, lembur, bonus, dan sebagainya. B. Motivasi non-material atau insentif non-material adalah motivasi yang tidak berbentuk materi seperti penghargaan tertulis atau pujian.
Nomor 7, apa yang dimaksud dengan PHK? Sebutkan beberapa jenis PHK yang ada dalam perusahaan. Jawabannya, berdasarkan pengertiannya, PHK adalah pengakhiran hubungan antara karyawan dengan suatu perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Jenis-jenis PHK ada dua, yaitu PHK dari sisi perusahaan dan PHK dari sisi karyawan. Nomor 8, apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 dianggap pengunduran diri atau bisa dilakukan PHK. Jelaskan langkah dan prosedurnya. Jawabannya yaitu dari pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menerangkan bahwa pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Nomor 9, apa yang saudara ketahui dengan perselisihan hubungan industrial dan sebutkan beberapa materi perselisihan hubungan kerja atau industri yang biasa terjadi serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Jawabannya yaitu perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Undang-Undang PPHI ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial UU PPHI ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Pasal 2 UU PPHI mengatur 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Serikat buruh hanya dalam satu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan di atas. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah lembaga penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediatur yang netral. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Yang keempat, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengendalian hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Yang kelima, Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Nomor 10. Jelaskan beberapa pengertian atau istilah berikut ini. A. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. B. Perjanjian kerja bersama. C. Serikat pekerja atau serikat buruh. Jawabannya adalah BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan atau Akses atau Persero. Tugas BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek atau Persero. Tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun non-formal. Perjanjian kerjasama atau PKS merupakan perjanjian utama yang memuat ketentuan mengenai bagaimana suatu kerjasama tersebut dijalankan termasuk hak dan kewajiban para pihak. Pengertian serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya nomor 11. Serikat pekerja dan hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian serius oleh organisasi atau perusahaan. A. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh baik bagi karyawan maupun perusahaan. B. Serikat pekerja berkecenderungan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. C. Jika ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan, sementara serikat pekerja tidak mampu memfasilitasinya, pihak-pihak mana saja yang perlu ada libatkan dalam menyelesaikannya? Jelaskan. Jawabannya yaitu A. Dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. B. Peran serikat pekerja, selain membangun hubungan industrial, mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama bipartit sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja. C. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan badan usaha milik negara. Pihak yang berperkara adalah pekerja buruh secara perseorangan maupun organisasi serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Nomor 12. Anda telah ditugaskan membuat dan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan materi manajemen sumber daya manusia. A. Sebutkan dan jelaskan materi makalah yang Anda buat secara berkelompok. B. Jelaskan apa saja manfaat yang dapat Anda peroleh. Jawabannya yaitu, makalah ini ditulis berdasarkan dari tugas yang diberikan oleh dosen kepada penulis. Selain itu, juga berdasarkan atas keingintahuan saya akan tema yang diberikan beliau. Saya ingin mengetahui masalah pengertian dari perencanaan karir itu sendiri.
Manfaat dari perencanaan karir dan segala bentuk yang berkaitan dengan perencanaan karir. Konsep karir adalah konsep yang netral. Oleh sebab itu, terdapat karir yang baik dan terdapat pula karir yang tidak baik. Ada perjalanan karir yang lambat, ada pula yang cepat. Tetapi tentu saja semua orang mendambakan memiliki karir yang baik dan bila mungkin bergulir dengan cepat. Karir dapat diletakkan dalam konteks organisasi secara formal, tetapi karir dapat pula diletakkan dalam konteks yang lebih longgar dan tidak formal. Dalam kaitan arti yang terakhir ini, kita biasa mengatakan misalnya, karir si A sebagai pelukis cukup baik, dan si B mengakhiri karirnya di bidang politik secara baik, dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Manajemen SDM adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan. Globalisasi mengacu pada sikap baru, terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Demikian J.A.F. Towner Ohmay 1991 yang mengatakan dengan globalisasi berarti tak ada luar negeri lagi. Dunia sekarang telah berubah menjadi desa yang besar atau big flag dan tanpa batas borderless. Setiap orang diakui menjadi warga penduduk dunia. Konsekuensinya, baik sebagai individu, pemimpin atau manajer dituntut untuk mempunyai wawasan tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di dunia internasional, baik yang menyangkut kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi yang melewati batas-batas negara. Karena itu, para usahawan ataupun negarawan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan profesional yang handal dan tangguh serta mandiri, agar mampu bekerja sama dan bersaing dalam dunia persaingan bebas. Transformasi arus uang atau modal, teknologi, tenaga ahli, barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi antar negara sedang dan telah terjadi secara otomatis dengan mempergunakan jalur informasi digital bebas hambatan atau Digital Information Superhighway Disk. Semua kegiatan itu hanya akan berjalan dan mencapai keberhasilan apabila dikelola oleh tenaga ahli dan sistem yang bernuansa internasional, terutama dalam segi kebudayaannya yang sangat berbeda dalam tiap-tiap negara. Hofstede mengidentifikasikan budaya sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori lainnya. Acap kali membandingkan budaya nasional dimulai dari memperhatikan perilaku sosial. Orang Jepang tidak menyukai jabatan tangan, tapi lebih menyukai membungkuk ketika menghormat orang lain dan tidak membersihkan hidungnya di muka umum. Orang Inggris meletakkan piring sup jauh darinya, menyantap kacang polong dengan menusuknya beberapa biji sekaligus dengan sebuah garpu dan bermain golf pada saat hujan. Maka dari itu, dalam makalah ini akan dibahas hubungannya dengan manajemen. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.